tidak berbuat dosa. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita memasuki hari Minggu Prapaskah kelima, masa retret agung sebelum Paskah. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada perempuan yang berzina. Kita sering bersikap seperti mereka, yang dengan mudah menghakimi dan mempersalahkan, bahkan sengaja mempermalukan orang lain. Mereka sengaja membawa perempuan itu di tengah-tengah untuk mencobai Yesus, agar memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Yesus didesak oleh banyak orang. Namun, Yesus menanggapi dengan sikap yang elegan. Ia tidak ikut menghakimi dan mempersalahkan perempuan yang berzina. Sebaliknya, Yesus dengan tenang membungkuk lalu menuliskan sesuatu dengan jarinya di tanah. Tindakan dan sikap ini justru menarik perhatian, sekaligus mengoyakkan hati para lawannya yang gampang marah dan menghakimi penuh emosi. Mereka pergi seorang demi seorang meninggalkan Yesus dan perempuan itu karena tidak ada yang tidak berdosa. Kita sebagai pengikut Kristus perlu belajar meneladani sikap Yesus yang penuh kasih, tetap tenang, tidak terbawa suasana, dan mengajak orang untuk tidak berbuat dosa lagi. Dalam misa bersama di panti lansia, seorang pastor bertanya, "Siapa oma, opa yang tidak pernah marah?" Seketika kami terdiam, merenungkan pertanyaan sang pastor. Memang kehidupan para oma opa di rumah lansia menurut para pendamping
sering ada cerita konflik kecil di antara sesama lansia. Satu sama lain saling lapor, mencari pembenaran diri. Masa pantang dan puasa mengajak kita bermati raga dengan menjaga hati, bersikap lebih tenang, tidak gampang marah dan menghakimi. Teristimewa di tahun 2025 yang ditetapkan gereja sebagai tahun Yubelium, tahun suci yang penuh rahmat dan pengampunan, sekaligus tahun pembaruan diri yang bertujuan mendorong kita untuk hidup lebih kudus. Marilah kita menanggapi dan mengambil kesempatan untuk ikut serta menjadi pribadi yang lebih baik dan kudus. Kesempatan dalam masa retret agung yang penuh rahmat dibarengi dengan tahun Yubelium, suatu privilege dan indulgensi penuh bagi umat yang mau menanggapi kasih Allah yang begitu terbuka bagi anak-anak yang dikasihinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kebaikan-Mu tanpa batas, dan harta rahmat-Mu yang tidak mungkin habis. Kami bersyukur atas masa tobat yang Kau sediakan bagi kami. Bantulah dengan pertolongan rahmat-Mu, agar kami berani mengambil sikap hati yang terbuka dan bertobat, sekaligus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bantulah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kudus di hadapan-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.